betul apa yang sudah disampaikan bahwa di sini kami dari MADS & Co adalah selaku kuasa hukum dari saudara Rizky, di mana beliau adalah korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum polisi yang berdinas di Polda Jatim. Mbak boleh dijelasin secara detail nggak sih kronologi kejadiannya itu terjadi kapan dan apakah pemukulannya terjadi lebih dari satu kali? Baik, terima kasih. Di sini kronologinya itu pada tanggal 31 Oktober 2024. Klien kami, beliau adalah driver taksi online, beliau mendapatkan orderan di aplikasi sekitar pukul 17 sore ya, pukul 5 sore. Di situ tujuannya adalah halte bis Komdak dari Senayan City, SCBD ya, jatuhnya dari Senayan City. Nah setelah itu karena kondisi jam itu kan edik-ediknya ya, macet-macetnya luar biasa, kondisi macet. Nah ini si penumpang ini marah-marah gitu kan, marah-marah dan lain sebagainya, karena beliau tiba-tiba ingin mengubah rute yang tadinya tujuannya adalah ke halte Komdak, pengen langsung masuk ke dalam Polda Metro Jaya gitu. Nah, sesuai dengan ketentuan aplikasi, ketika kita ingin merubah titik tujuan itu kan harus berdasarkan aplikasi dan harus merubah aplikasinya dulu kan, gitu kan, tujuannya titiknya kemana. Nah, si penumpang tersebut mungkin tidak bisa bagaimana cara merubah titik lokasinya. Nah, akhirnya memaksa si pengemudi tersebut untuk merubah. Akhirnya dalam kondisi macet-macet seperti itu, dengan terpaksa dia menengok ke belakang, melihat handphone untuk membantu untuk merubah titik. Nah, karena dipaksakan menengok dalam kondisi seperti itu, akhirnya terjadilah insiden. Klien kami menabrak mobil Alphard. Ya. Nah, setelah terjadi perdebatan panjang, akhirnya klien kami turun dari mobil menyelesaikan insiden tersebut yang ada di depan. Beliau turun memberikan nomor handphone, SIM dan lain sebagainya untuk pertanggungjawaban selanjutnya, karena kondisi macet tidak bisa juga diselesaikan pada saat itu juga. Nah setelah itu klien kami masuk lagi ke mobil, terjadi lagi perdebatan panjang lebar kali tinggi dengan kata-kata yang tidak mengenakan, tidak sopan. Akhirnya si penumpang tersebut turun dan langsung menampar klien kami, menonjok, bukan menampar, maaf ya, menonjok. Jadi aksi pemukulan itu atau tonjokan itu terjadi di dalam mobil ya? Di dalam mobil, di dalam mobil. Dan berarti ini pemicunya sebenarnya keributan itu sederhana ya, karena ingin mengganti titik lokasi ya? Yes, tapi dengan bahasa yang tidak etis, dengan tidak, ya bahasa yang tidak sopan lah, seperti itu. Oke. Nah kemudian apakah korban ini setelah mendapatkan pukulan, kan di video-video viral itu dia bilang akan lapor polisi, nah habis itu dia langsung lapor polisi ke Polda atau ke Polres kah? Nah, oke ya, akhirnya setelah aksi pemukulan tersebut penumpang turun dong. Nah, klien kami akhirnya langsung menuju Polda Metro Jaya ke SPKT untuk melakukan pelaporan. Nah, disitulah pada saat di SPKT tersebut, ketika klien kami ingin membuat laporan, tiba-tiba klien kami diajak ke sebuah ruangan. Mungkin sepertinya sudah tahu bahwa Rizky mungkin sudah diinfo oleh si penumpang bahwa Rizky akan membuat laporan ya. Akhirnya si Rizky dibawa ke sebuah ruangan oleh beberapa orang ya. Dipaksalah di situ, dugaan kami, klien kami dipaksa untuk melakukan perdamaian dan dijanjikan ganti rugi gitu kan. Dan saya tanya ke klien kami, apakah surat pernyataan perdamaian tersebut ditulis sendiri? Iya betul, ditulis sendiri. Apakah itu kata-katanya semua dari diri sendiri gitu? Tidak, tapi didikte gitu. Dan akhirnya klien kami, karena klien kami hanya sendirian, tidak ditemani siapapun, dan dia dikelilingi oleh beberapa oknum di situ, dan klien kami tidak memiliki kemampuan apapun untuk bisa menolak, karena kebetulan klien kami juga usianya masih muda ya. Akhirnya merasa pasrah dan takut, dan terjadilah perdamaian tersebut. Tapi setelah itu
klien kami menyampaikan kepada rekan-rekan sesama driver, kepada keluarga, kepada teman-teman yang lainnya bahwa dia tidak terima atas itu semua. Lalu datanglah klien tersebut ke kami.